Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang kami hormati pengurus Yayasan Nurul Asri Ramadan, yang kami hormati Ustadz Indra Wijaya M. Al-Hafidh, yang alhamdulillah malam hari ini beliau sudah bisa hadir di Masjid Jami'ul Hidayah. Jamaah sekalian, baik yang online atau offline, yang kami hormati, marilah kita pertama-tama menjadikan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat rahmat hidayah taufik yang berikan kepada kita. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melaksanakan sholat isya berjamaah yang semoga serangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pada umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada malam hari ini setelah sholat isya ada kajian, yaitu parenting dengan tema kiat-kiat agar anak kita cinta Al-Quran sejak usia dini, yang mana pada malam hari ini nanti akan sampaikan oleh Ustadz, yaitu Indra Wijaya M. Al-Hafidh dari Dompet Wafat. Perlu kami sampaikan yang berhubungan dengan kiat-kiat agar anak kita cinta Al-Quran sejak usia dini, yang mana kita belajar Al-Quran sangat penting sekali mendidik putra-putri kami. Perlu kami sampaikan juga bahwa di Yayasan Nurul Asri Ramadan ini masih Jami'ul Hidayah kurang lebih puluhan tahun sejak tahun 1994 sudah ada nama TPA, Taman Pendidikan Al-Quran dan Taman Kanak-Kanak Al-Quran, yang mana mungkin di Kelurahan Pondok Bambu pada waktu itu baru hanya beberapa masjid yang mengadakan atau membuka wadah yang namanya TPA. Kemudian dengan berjalannya waktu, TPA di Al-Hidayah ini alhamdulillah pada saat itu sampai hampir 200 santri, 150 dan maksimal pada saat itu 170. Sampai saat ini alhamdulillah masih bertahan, karena barangkali kalau saat ini semua di masjid-masjid, musola-musola ada wadah yang namanya TPA atau TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran dan Taman Kanak-Kanak Al-Quran, yang mana dua nama itu, TPA adalah usia SD dan yang TKA adalah usia TK ataupun PAUD. Yang awalnya berdirinya TPA itu intinya memberikan kekosongan waktu anak-anak SD. Anak SD pulang sekolah, nah disitulah diberikan waktu masuk ke TPA untuk menambah belajar agama. Terutama kita mengajarkan agar anak supaya bisa baca Al-Quran sesuai kaidah tajwid. Oleh karena itu, dengan berjalannya waktu yang perlu kami sampaikan, malam ini mohon kepada Ustadz untuk bisa menyampaikan
masukan-masukan bagaimana TPA yang ada ini bisa tambah semangat sehingga warga atau jamaah masjid khususnya di RW 9 ini untuk bisa mengikutsertakan, memasukkan putra-putrinya di TPA Hidayah ini yang mana ada di wilayah RW 09 khususnya, yang mana pada saat ini masih ada kurang lebih 20 santri yang satu minggunya sebanyak 3 kali pertemuan, yaitu Senin, Rabu, dan Jumat. Dan selama ini kami di TPA Hidayah baru melaksanakan, kalau ada yang bertanya sebatas mana sih TPA itu sampai di mana selesainya. Kami baru ada 2 tahap. Tahap yang pertama itu bahwa setelah anak-anak menyelesaikan belajar Iqra ke Al-Quran dengan catatan sudah bisa membaca walaupun belum lancar, itu kami laksanakan wisuda untuk menambah semangat anak-anak. Yang kedua, tingkat TPA yang pertama setelah menyelesaikan tadarus Al-Quran 30 juz, begitu juga itu diantaranya salah satu untuk merangsang menambah semangat anak-anak. Barangkali itu pembukaan yang perlu kami sampaikan kepada Ustadz. Sekali lagi mohon masukan pada malam hari ini, karena ini ada yang offline juga kepada jamaah warga khususnya di RW 9. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi jamaah kita atau warga kita muslim dan muslimat yang berada di wilayah RW 09, sehingga semua kegiatan pendidikan yang ada di Yayasan Nurul Asridah Romadhon Nasirah ini bisa bertambah maju. Demikian, tidak panjang kalam, mohon maaf apabila ada kekurangan. Itu yang kami sampaikan. Mohon maaf barangkali pengurus pada malam hari ini tidak bisa hadir karena memang situasinya habis hujan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad imamul muttaqin wa qaidul mujahidin, ballagha risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Amma ba'd. Yang kami hormati para pengurus DKM Masjid Jami Al-Hidayah, yang kami hormati juga para pendengar baik secara offline maupun online. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan taufiknya sehingga kita bisa menghadiri majelis keilmuan ini, yang mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan taufiknya sehingga selalu dekat dengan Al-Quran. Bapak dan ibu-ibu pendengar baik offline maupun online yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tadi sudah dimuqaddimahi oleh Bapak MC ya, berkaitan dengan apa yang akan kita bicarakan atau kita diskusikan pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Yang pertama adalah kalau kita berbicara bagaimana kiat-kiat anak kita mencintai Al-Quran pada usia ini ya. Jadi sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim,
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bahkan dalam ayat yang lain Allah menggambarkan bagaimana pendidikan seorang ayah kepada seorang anak. Kalau ayat tadi berkaitan bagaimana kita sebagai keluarga menjaga keluarga kita, mungkin istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, agar selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya adalah bagaimana keluarga kita selalu dekat dengan Al-Quran. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau adalah Abul Anbiya atau ayahnya para nabi, bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim adalah salah satu nabi yang diberikan anak menjadi seorang nabi, yaitu Nabi siapa? Nabi Ismail dan Nabi Ishak alaihi wassalam, yang cucunya pun menjadi seorang nabi. Anak dari Nabi Ishak siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Dan Nabi Yakub ini dijuluki Israil. Isra artinya abdun, yaitu hamba. Il artinya Allah dalam bahasa Ibrani atau dalam bahasa Arabnya Allah, berarti hamba Allah. Yakub itu julukannya. Nah, anak daripada Nabi Yakub siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Bayangkan, Nabi Ibrahim menjadi nabi, anaknya menjadi nabi, cucunya tadi siapa? Nabi Yakub alaihissalam menjadi nabi, cicitnya menjadi seorang nabi. Makanya wajar Nabi Ibrahim alaihissalam dijuluki Abul Anbiya, bapaknya atau ayahnya para nabi. Makanya dalam Al-Quran bagaimana Nabi Ibrahim ini bisa berhasil mendidik atau menjadikan anaknya menjadi seorang nabi yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan cucunya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan cicitnya bahkan keturunannya banyak yang menjadi orang-orang yang soleh. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari keturunan siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Coba kita lihat dalam Al-Quran bagaimana pendidikan atau tarbiyah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail. Ketika Nabi Ismail alaihissalam masih remaja, ketika itu Nabi Ismail diabadikan dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Jadi ini menarik. Kalau ayat yang pertama masih umum, nah ayat ini sudah mulai khusus bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik Nabi Ismail untuk bisa menjadi seorang nabi atau menjadi orang yang soleh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini, kami doakan mudah-mudahan anak, cucu, cicit dan keturunan kita bisa selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak, cucu, cicit dan keturunan kita selalu dekat dengan Al-Quran. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya. Sebelumnya sampai jam berapa? Setengah 9. Ya. Di sini Nabi Ibrahim alaihissalam, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, maka tatkala Nabi Ismail sudah beranjak menjadi remaja, qala ya bunayya, Nabi Ibrahim berkata
kepada Nabi Ismail alaihissalam, "Ya bunayya, hai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya saya melihat wahyu dari mimpiku." Ya, mimpinya seorang nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa isi mimpi tersebut? "Anni azbahuka fanzur madza tara." Sesungguhnya saya menyembelih engkau hai Ismail, ya, bagaimana pendapatmu. Nah, ini menarik. Nah, di sini bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menanamkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ismail. Nah, ini kaitannya bagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir dalam majelis ini, baik secara offline maupun online, mendidik anak atau putra dan putri bapak dan ibu sekalian untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang tentunya tadi sudah digambarkan oleh MC, ya, akan diadakan pembukaan TPA dan TPQ, ya. Jadi ini adalah wasilah atau sarana, ya. Salah satu sarana menjadikan anak bapak dan ibu, cucu bapak dan ibu untuk selalu dekat dengan Allah, minimal bisa membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran, yang tentunya lebih bersyukur lagi kalau anak putra dan putri ibu sekalian bisa mengamalkan Al-Quran tersebut, ya. Jadi ini, ya, qala ya abati fa'al ma tu'mar, ya. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? "Ya baba, hai ayahku, ifal ma tu'mar, lakukanlah apa yang telah engkau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Bayangkan kalau bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini, baik offline maupun online, ketika anak kita, ya, diperintahkan untuk disembelih, ya, apa ya respon kita, ya. Tetapi Nabi Ismail tahu, ya, perintah itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Ismail yang dengan ketakwaan, keimanan, kesolehan Nabi Ismail tentunya hasil pendidikan dari ayahnya itu Nabi Ibrahim alaihissalam. "Ya abati fa'al ma tu'mar, hai ayahku, lakukanlah karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Satajiduni insyaallah minas sabirin." Insyaallah, ya, dengan izin Allah, saya atau engkau hai ayahku akan mendapatkan saya termasuk orang-orang yang bersabar. Yang menarik dari cerita ini adalah falamma aslama fadaina. Jadi falamma aslama, jadi ada ayat-ayat selanjutnya falamma aslama, ya, fadainahu bi'ijlin. Apa ayatnya? Bapak Ustadz mungkin bisa mengingatkan saya surat setelah shot, ya. Jadi falamma aslama fadainahu bidzibhin 'adzim, ya, dalam ayatnya itu. Falamma aslama, kata-kata aslama, Islam, menyerah diri. Siapa menyerah diri? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ya. Jadi di sini domirnya adalah aslama, ya, dua orang, ya. Jadi tingkat pasrahan diri daripada Nabi Ibrahim dan Ismail, falamma aslama fadainahu bidzibhin 'adzim. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggantikan sembelihan tersebut dengan siapa? Dengan seekor domba. Nah ini masih muqaddimah, masih pendahuluan. Yang intinya adalah bapak-bapak dan ibu-ibu yang menghadiri majelis ta'lim baik online maupun offline dalam kesempatan malam ini, kiat-kiat bagaimana menjadikan putra dan putri ibu agar menjadi anak yang soleh. Putra dan putri yang soleh tentunya ada proses, ya. Tidak dalam satu waktu bisa mengenal Al-Quran, mengenal Allah begitu saja, akan tetapi perlu proses. Nah, proses ini ada dua cara, ya. Pertama, proses internal dalam keluarga,
Yang kedua adalah proses eksternal yang di luar keluarga. Nah, ini artinya adalah bantuan daripada orang lain ya. Yang pertama coba akan kita bahas. Yang pertama adalah bagaimana proses internal ya dalam keluarga bapak dan ibu sekalian agar anak-anak bapak atau putra dan putri bapak dekat dengan Al-Quran. Yang pertama adalah qudwah ya, qudwah salihah ya, atau uswah hasanah ya, suri tauladan yang baik dari seorang ayah, suri tauladan yang baik dari seorang ibu ya. Ketika sang ayah membaca Al-Quran, ketika sang ibu membaca Al-Quran, saksikanlah anaknya pasti akan sering membaca Al-Quran. Makanya ada pepatah Arab, kalau bawa buah itu tidak akan jauh daripada jatuhnya, tidak akan jauh daripada pohonnya ya. Kalau ayahnya seorang nabi, bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam, anaknya pun menjadi seorang Nabi Ismail. Jadi yang pertama yang kita tanamkan, ya Allah, ketika kita berdoa, jadikanlah anak saya, putra dan putri saya hafal Al-Quran, atau bisa membaca Al-Quran, atau dekat dengan Al-Quran. Yang pertama adalah bagaimana kita menjadikan diri kita sebagai seorang ayah dan seorang ibu dekat dengan Al-Quran ya. Itu yang pertama ya. Sekarang coba kita bahas bagaimana sisi eksternal tersebut. Sekarang di era milenial tentunya terkadang sang ayah sibuk dengan pekerjaannya, sang ibu juga sibuk dengan pekerjaannya. Berarti bagaimana tarbiyah atau pendidikan putra dan putri ibu agar bisa terbendung dari derasnya potensi-potensi negatif pada zaman sekarang, dan agar putra dan putri ibu selalu dekat dengan Al-Quran. Sementara waktu bapak dan waktu ibu sulit untuk mendidik langsung ya. Makanya faktor eksternal ini sangat penting. Salah satunya adalah memasukkan anak atau putra dan putri ibu ke perkumpulan atau ke pembelajaran Al-Quran ya. Makanya di sini ada TPA dan TPQ. Apa singkatan dari TPA? Taman Pendidikan Anak-anak. Kalau TPQ, Taman Pendidikan apa itu Q-nya? Apa? Quran ya. TPA dan TPQ mirip-mirip ya. Taman Pendidikan Anak-anak, Taman Pendidikan Al-Quran. Jadi bagaimana ketika kita berikhtiar ya, memasukkan putra dan putri ibu dan bapak sekalian ke TPA dan TPQ, kita berharap anak-anak kita yang pertama ya bisa membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Karena akan ada ustadz dan ustazah yang membimbing anak atau putra dan putri ibu dalam membaca Al-Quran. Yang kedua tentunya akan dididik untuk memahami Al-Quran tersebut. Tentunya di samping diajarkan untuk membaca Al-Quran, tentu juga diajarkan bahasa Arabnya sedikit demi sedikit tentunya. Karena bahasa Arab atau memahami bahasa Al-Quran itu berproses. Saya pribadi, anggaplah saya bisa bahasa Arab, apakah dalam satu malam? Tidak, tentu dari kecil ya. Saya lulusan TPA dan TPQ. Waktu SD saya lulusan TPA TPQ ya. Jadi teman-teman di sini masih ada remaja luar biasa, ustadz-ustadznya ya. Jadi disitulah letak bagaimana anak kita masukkan daripada TPA atau TPQ itu bisa memahami apa yang dia baca daripada Al-Quran tersebut ya. Yang ketiga apa? Kita berharap dari kita memasukkan putra dan putri kita ke TPA dan TPQ adalah anak putra dan putri kita bisa mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ini luar biasa ya. Bayangkan ayahnya, mungkin bapak dan ibu di sini belum tentu bisa mengamalkan Al-Quran.
Bisa jadi ketika putra dan putri ibu dimasukkan ke dalam TPA dan TPQ, mereka bisa membaca Al-Quran, mereka bisa memahami Al-Quran, dan mereka bisa mengamalkan isi daripada Al-Quran, ya, itu menjadi syafaat untuk kedua orang tuanya, ya. Jadi ketika di akhirat kelak, ya, ketika putra dan putri ibu ingin masuk surga, apa kata anak ibu? Ya Allah, jangan Engkau masukkan saya ke dalam surga kecuali ayah dan ibu saya yang duluan memasuki surga. Kenapa? Karena ya Allah, ketika saya di dunia saya tidak bisa menghafal Al-Quran, saya tidak bisa memahami Al-Quran, saya tidak bisa mengamalkan Al-Quran kecuali ada motivasi dukungan dari ayah dan ibu saya. Bayangkan, ya, padahal ayah dan ibunya tidak belajar di TPA TPQ, anggaplah bisa jadi bacaan Al-Qurannya lebih baik anaknya, tetapi yang masuk surga siapa? Yang masuk surga duluan ayah dan ibunya. Di akhirat ada namanya tajul waqar. Taj itu adalah mahkota, al-waqar nama daripada mahkota tersebut. Nah, tajul waqar ini diberikan kepada ayah, seorang ayah dan seorang ibu yang anaknya menjadi hafal Al-Quran. Bayangkan, ya. Jadi kalau di sini ada para pendengar yang anaknya hafal Al-Quran, ya, jadi saksikan kabar gembira dari Rasulullah SAW akan diberikan mahkota, ya, di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kenapa? Karena anaknya bisa menghafal Al-Quran. Tentunya di samping menghafal Al-Quran, tentunya bisa memahami dan mengamalkannya. Nah, ini adalah urgensi yang pertama, ya. Tadi dua cara saya katakan, secara internal dalam keluarga, yang kedua eksternal, memasukkan putra dan putri ibu ke TPA atau TPQ. Karena ulama-ulama besar, ya, yang Imam Nawawi, Imam Syafi'i, siapa lagi, Imam Empat Mazhab, dan semua ulama-ulama yang kontemporer, yang klasik, mereka rata-rata sudah menghafal Al-Quran di umur mereka waktu masih SD. Bayangkan, Imam Syafi'i menghafal Al-Quran tahun berapa? Umur berapa? Umur 6 atau 7 tahun, ya. Bayangkan, ya. Umur 9 tahun sudah menghafal kitab Muwatta. Kitab Muwatta itu adalah kitab hadis, ya. Berarti hafal Al-Qurannya umur 6, umur 7, ya. Berarti ngapalnya kapan? Berarti kan umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Di sini berapa juz, Adik? Baru 5. Mudah-mudahan bulan depan sudah 25, ya. Amin, amin. Jadi itu bapak-bapak dan ibu-ibu, para pendengar baik yang offline dan online, bagaimana kita menjadikan putra dan putri kita menghafal Al-Quran, tentunya dengan proses yang tadi saya sampaikan, yang semuanya adalah dilingkupi keibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena anak kita adalah investasi kita di akhiratnya. Maka dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqah jariyah, ilmun yuntafa'u bi, aw waladin salih yad'u lahu." Jadi ketika kita semua meninggalkan dunia ini, mudah-mudahan yang hadir di sini, bapak-bapak dan ibu-ibu, bisa diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kematian husnul khatimah, ya. Jadi apa yang kita bawa? 3 saja, shadaqah jariyah. Yang pertama adalah sedekah kita ketika di dunia, sedekah jariyah, mungkin wakaf, ya, mungkin sedekah-sedekah tertentu, zakat kita, ya. Ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat ketika kita mengajar, kita mendidik, ya, atau mengajarkan hal-hal tertentu. Yang tidak kalah terpenting adalah yang ketiga, awwalan salihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang selalu mendoakan ayah dan ibunya yang ketiga yang sudah
meninggal. Bagaimana sang anak bisa mendoakan ayah dan ibunya sementara dia tidak bisa membaca Al-Quran, atau dia tidak menjadi anak yang soleh? Nah, ini adalah urgensi penting atau pentingnya bagaimana kita memasukkan putra dan putri Bapak Ibu ke TPA dan TPQ agar mereka yang pertama adalah bisa membaca Al-Quran, bisa memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, yang mudah-mudahan ketika mereka dewasa mereka menjadi anak-anak yang soleh, pemuda-pemuda atau pemudi yang soleh, ya, yang selalu mendoakan ayah dan ibunya. Jazakumullah khairan. Karena sudah jam 8.30, saya sudahi. Mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan atau gimana? Ya, silakan. Yang online ada pertanyaan? Ada, ya silakan. Yang offline dulu. Yang di situ yang disebutkan sebagai penghafal Al-Quran yang memberikan mahkota itu yang hafal 30 juz atau seperti apa? Ya, dalam hadisnya itu tidak dijelaskan detail hafal 30 juz dan lain-lain, ya. Tetapi para ulama menjelaskan bahwa orang tua yang mendapatkan tajul waqar atau mahkota, ya, penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang anaknya hafal 30 juz. Akan tetapi lebih dalam lagi, tidak sekedar hafal saja, ya, minimal dia mengamalkan Al-Quran tersebut, ya. Karena banyak di zaman sekarang ada yang hafal 30 juz dia tidak baik. Ada nggak? Ada. Ada tidak yang hafal 30 juz akan tetapi bermaksiat sana, bermaksiat? Ada tidak? Ada. Ada tidak yang hafal 30 juz tapi dia korupsi? Ada tidak? Ada, ya. Jadi bagaimana Al-Quran? Jadi bagaimana Al-Quran tersebut walaupun dia sudah menghafal Al-Quran dan dia juga bisa mengamalkan Al-Quran tersebut. Nah, itu baru mendapatkan tajul waqar itu, ya, seperti itu, ya. Ya, silakan. Dari Ibu Lia Calvernia Mainakti. Assalamualaikum Ustaz. Saya memiliki anak kurang lebih umurnya TK maupun SD, tapi agak sedikit susah untuk diajarkan Iqra dan Iqra dia. Jadi Iqra, bagaimana Ustaz untuk bisa membimbing atau menasihati atau mungkin cara-cara agar anak saya ini bisa termotivasi bisa baca minimal Iqra atau Al-Quran? Bagaimana cara agar anak saya termotivasi membaca Al-Quran, ya. Jadi yang pertama, bukan hanya saja memotivasi, ya. Jadi anak kecil itu perlu pergaulan yang sosial yang seumur dengan dia, ya. Makanya ketika kita anggaplah kurang atau sulit untuk menggerakkan, memotivasi anak kita untuk bisa membaca Al-Quran, coba dicarikan, ya, teman, ya, yang seumuran, tidak jauh berbeda, yang sama-sama belajar Al-Quran. Nah, itu didapatkan di mana? Di TPA atau di TPQ. Saya juga dulu begitu kecil, kan. Di rumah saya tidak sulit, tidak mau belajar baca Al-Quran, tetapi ketika saya masuk TPA atau TPQ, teman saya sudah Iqra 4, ya. Di sini pakai Iqra atau pakai apa? Iqra, ya. Nah, teman saya udah Iqra 4, saya masih Iqra 3. Saya balap walaupun bacaannya salah-salah, ya. Tapi itu ada motivasi, itulah anak kecil, ya. Karena dengan dia dimasukkan ke dalam sosial yang berhubungan dengan seumur dia akan termotivasi untuk dengan yang lainnya, yaitu, ya. Itu mungkin jadi solusi yang menurut saya di zaman sekarang lebih dekat untuk mendekatkan anak kita kepada Al-Quran, itu mungkin. Ya, silakan. Dari Ibu Fazahira. Assalamualaikum Ustaz. Anak saya sudah mau masuk ke SD. Dia pertanyaan Ustaz, apakah untuk kondisi seperti ini, apakah kondisi seperti ini lebih baik untuk masuk ke SD biasa atau konvensional atau SD Islam? Ya. Ustaz, gimana?
Kalau menurut saya pribadi, zaman sekarang ini perlu bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin lebih tahu ya, tentu ya, saya hanya mengingatkan saja. Di zaman sekarang yang dengan terbukanya komunikasi zaman milenial ya, dengan media sosialnya yang tanda kutip terkadang ada potensi yang kurang baik ya. Jadi menurut saya perlu ada membentengi ya putra dan putri ibu dari hal-hal seperti ini ya. Hal-hal seperti ini dari negatif-negatif, misalnya game online, maaf ya, dan lain-lain. Dan bagaimana caranya dibuat cara? Kalau tadi berhubungan dengan kondisi ibu tadi ya, apakah dimasukkan ke dalam sekolah yang konvensional atau sekolah Islami ya? Yang pertama, prioritas pertama dimasukkan ke dalam sekolah yang Islami ya. Ada dalam sekolah yang Islami walaupun swasta, dia akan diajarkan norma-norma agama di situ. Minimal dia diajarkan Al-Qur'an ya. Kalau misalnya ternyata kurang ya, anggaplah di SD Islam tersebut kurang, nah bisa dimasukkan ke dalam TPA juga ya. Jadi pagi dia di SD Islami, sorenya bisa belajar di TPA atau TPQ ya. Nah, atau misalnya yang kedua adalah dia dimasukkan, kalau misalnya tidak memungkinkan yang pertama, berarti yang kedua. Yang kedua adalah dimasukkan ke dalam SD yang konvensional, akan tetapi sebagaimana kita ketahui bersama, SD konvensional pelajaran agamanya begitu minim atau sedikit ya. Jadi perlu ditambah yang sifatnya eksternal. Jadi TPA atau TPI itu menjadi, bagi saya pribadi, menjadi anjuran yang begitu kuat ya. Kalau tadi prioritas pertama apa? Masuk SD Islami, dibantu, didukung dengan dimasukkan ke TPA atau TPQ di masjid terdekat ya. Yang kedua adalah SD konvensional. Kalau misalnya tidak bisa yang pertama, berarti kan tingkat anjuran kekuatan untuk masuk ke TPA TPQ itu lebih kuat lagi, seperti itu ya, Ibu ya, pada Ibu. Ini mungkin terakhir. Ya, terakhir silakan. Dari Ibu Fakti, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Anak saya ini agak susah untuk menghafal surat-surat pendek, Ustaz. Mungkin barangkali punya cara-cara atau mungkin cara mendidik anak untuk bisa menghafal surat-surat yang Ya, anak saya sulit untuk menghafal Al-Quran ya. Bukan anak ibu saya ya. Bukan anak ibu saja, anak saya pun sulit menghafal Al-Quran ya. Tetapi ini menjadi harus kita syukuri bersama. Apa kata dalam pepatah Arab? At-ta'allum fis shaghir kan-naqsi 'alal hajar ya. Wa ta'allum fil kabir, at-ta'allum fil kabir kan-naqsi atau kal-kitabah 'alal ma ya. Apa artinya? Belajar di waktu masa kecil ya, itu ibaratnya adalah mengukir di atas batu. Mas siapa namanya? Mas Aldo ya. Mudah-mudahan tahun depan sudah punya istri. Atau udah punya istri sekarang? Allah ya. Jadi anak ibu itu belajar di waktu kecil itu ibarat memahat tulisan di atas batu. Sulit atau tidak? Sulit banget ya. Tetapi dengan kesulitan tersebut ya, misalnya kita mengukir huruf H ya, sulit atau tidak? Sulit banget ya. Perlu berapa hari? Berhari-hari, karena menulisnya di atas batu, mengukir ya, bukan pakai spidol atau pakai pulpen, tapi pakai diukir di batunya tersebut. Sulit, tetapi tulisan tersebut akan membekas sampai bertahun-tahun lamanya. Nah begitu sebaliknya, kalau kita misalnya seumuran saya, seumuran Bapak mungkin ya, Bapak sudah 40 sudah ada Pak? Lebih ya. Kalau Bapak menghafal Al-Quran bisa jadi cepat, bisa jadi ya. Tetapi cepat hilangnya juga, betul nggak Pak? Cepat hilangnya juga, karena belajar di waktu tua itu seperti menulis di atas air. Coba menulis huruf di air, H, cepat saja, hilang atau tidak? Hilang ya. Jadi beruntunglah ya kalau misalnya anak ibu sulit untuk menghafal Al-Quran, itu suatu yang normal. Saya katakan anak saya pun merasa sulit, tetapi dengan kesulitan tersebut ketika dia sudah hafal, itu akan teringat ketika dia sudah dewasa,
akan teringat ketika dia sudah menjadi tua. Makanya juz amma, saya menghafal juz amma, juz 30 ketika masih kecil SD. Sampai sekarang tidak di murojaah pun masih nyantol ya. Tapi juz-juz yang lain, misalnya pertengahan Al-Quran juz 15, 16, karena saya menghafal juz-juz ini ketika saya sudah beranjak dewasa. Banyak yang cepat hilangnya karena saya menghafalnya ketika sudah dewasa, seperti ya. Jadi ini sesuatu yang normal ya. Mudah-mudahan dengan kesulitan tersebut, semakin sulit dia menghafal, semakin ingatan dia hafalan tersebut akan berbekas ke dalam benak putra atau putri ibu, gitu ya. Cukup ya, saya jazakumullah khairan. Terima kasih banyak kepada bapak dan ibu-ibu yang hadir dalam majlis ini, baik offline maupun online. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan anak putra dan putri yang saleh dan salehah yang dekat dengan Al-Quran, sehingga ketika kita meninggalkan dunia ini, anak-anak kita selalu mendoakan untuk keselamatan kita di alam kubur sana. Jazakumullah khairan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان